Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pemanggilan dan pemeriksaan penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin pegawai. Disusun oleh kelompok 7 yaitu Fauzia Mubarokah, Maesaroh, Nova Fitriani, Risma Anissa, dan Siti Aisyah. Di dalam peta konsep terdapat yang pertama pemanggilan, kedua pemeriksaan, ketiga penjatuhan, dan keempat penyampaian hukuman disiplin. Untuk pemateri pemanggilan disampaikan oleh Siti Aisyah, untuk pemateri pemeriksaan disampaikan oleh Nova Fitriani dan Risma Anissa Febriani, untuk materi penjatuhan disampaikan oleh Maesaroh, dan untuk materi penyampaian hukuman disiplin disampaikan oleh Fauzia Mubarokah. Pemanggilan 1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. 2. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 3. Apabila pada tanggal yang seharusnya diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya diperiksa pada pemanggilan pertama. 4. Apabila pada tanggal pemeriksaan PNS tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum penjatuhan HD berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan Pasal 24 A. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. B. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan atau BAP. C. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan 1. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. 2. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 25 A. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tergolong jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, disiplin bentuk tim pemeriksaan. B. Tim pemeriksaan terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. C. Tim pemeriksaan dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 27 A. Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. B. Pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. C. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Apabila atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Pasal 38 A. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. B. Dalam hal PNS yang periksa tidak bersedia mendandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. C. PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan.
penjatuhan. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki dan pada masa yang akan datang, dan juga untuk menimbulkan efek jerah bagi PNS yang lain. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin. 1. Teguran lisan. 2. Teguran tertulis. 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 4. Penundaan KGB selama 1 tahun. 5. Penundaan KP selama 1 tahun. 6. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 7. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 9. Pembebasan dari jabatan. 10. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. 11. Perberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Penyampaian hukuman disiplin. Pada prinsipnya, penyampaian dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum. Dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin. Disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan. Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan keputusan tersebut, pangkatnya tidak boleh dari PNS yang bersangkutan. Penyampaian keputusan dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir, keputusan hukuman disiplin dikirimkan kepada PNS yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan dicatat di instansinya. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.